Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana semestinya. Dan tak lupa pula, salawat berangkaikan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia daripada zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Usiono selaku dosen pembimbing pada mata kuliah filsafat. Saya, Rama Satya Tanjung, ingin menyampaikan materi mengenai apa itu filsafat. Ketika mendengar kata filsafat, banyak orang-orang awam yang salah dalam mengartikannya. Seperti mereka mengatakan bahwa ilmu filsafat itu adalah ilmu yang mengawang-awang, tidak punya akar penyelesaian, bahkan sangat banyak yang ditemui itu abstrak, sehingga sulit untuk dipahami. Pada dasarnya, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia, yang mana philo berarti mencari dan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat ini adalah ilmu yang mencari tentang kebijaksanaan. Ketika kita mendengar kata bijaksana, itu tidaklah asing dari kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita dibiasakan untuk memantri, menghormati orang tua. Itu adalah merupakan kebijaksanaan dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Tetapi pada filsafat bukan kebijaksanaan seperti itu yang ingin kita bahas. Akan tetapi filsafat ini ingin menggali lagi lebih dalam dimensi pertanyaan, bukan hanya sekedar bertanya kemudian menjawab, tetapi kenapa pertanyaan itu timbul seperti itu. Filsafat lebih mengungkapkan pertanyaan yang tidak terjawab di kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah saya katakan tadi. Jika ada orang yang bertanya, apakah dengan mempelajari filsafat itu membuat kita menjauh daripada Tuhan dan agama? Menurut saya tidak. Mengapa? Karena itu tergantung sistem berpikir seseorang. Filsafat kan pada dasarnya adalah merupakan cara berpikir. Jadi gantung seseorang bagaimana ia ingin berpikir, dia menggunakan pikirannya. Apakah dengan filsafat itu dia ingin menyerang agama, atau mungkin sebaliknya dengan filsafat itu dia ingin memperkuat doktrin-doktrin yang sudah ada pada agamanya sehingga lebih memperkokoh imannya. Seperti mana ingin menggunakan filsafat itu sendiri. Kita ingin menggunakan filsafat itu sebagai apa seperti itu. Contohnya Bertrand Russell. Bertrand Russell adalah seorang filsuf. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian St. Thomas Aquinas meminjam pemikiran Aristoteles tentang causa sui atau causa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kemudian ada Santo Agustinus, dia berupaya membuktikan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Jadi tergantung kita ingin menggunakan filsafat itu sebagai apa? Apakah kita ingin menyerang agama atau memperkuat doktrin agama itu sendiri sehingga memperkokoh iman kita? Apa sih manfaat yang kita peroleh dari belajar filsafat? Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari belajar filsafat, antara lain sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kemudian merupakan metode untuk merefleksi, menguji, mengkritisi
pemikiran asumsi keilmuan, kemudian memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Banyak sekali yang kita dapat dari belajar filsafat. Kemudian jika ada yang bertanya bagaimana cara kita mempelajari filsafat, untuk mempelajari filsafat dapat kita mulai dengan belajar secara historis, kronologis, belajar secara tematik, sering bertanya, sering ikut forum diskusi filsafat, sambutkan dengan fenomena sekarang. Itulah merupakan usaha kita untuk mempelajari filsafat. Mungkin cukup sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohonlah dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita banyak kesempatan, banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh Nabi besar junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Yusyono MA sebagai dosen pengampu filsafat ilmu. Saya Wardatun Thoibah Marfaung dan rekan saya dan nah, di podcast kali ini kami akan membahas seputar metode-metode filsafat. Nah, sebelum kita membahas metode-metode filsafat lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas apa sih itu filsafat. Filsafat itu ilmu yang mengkaji suatu permasalahan yang ada di kehidupan dengan cara berpikir dengan logika. Kita harus berpikir kritis untuk mencari benar atau salahnya itu suatu gitu. Berarti filsafat ini lebih kayak ilmu filsafat ini adalah kayak ilmu logis lah, memakai logika suatu kebenaran dengan cara berpikir logika gitu, pakai logika atau kritis gitu, rasional, berpikir rasional. Nah, kalau pendapat dari Zulkaidah bagaimana? Filsafat itu kayak tentang fenomena kehidupan yang dari pemikiran manusia yang dijabarkan dalam konsep pemikiran kritis. Contohnya itu seperti kita melakukan hal lain sebagaimana dirimu ingin diperlakukan. Lalu kan kita ini sering nih dengar-dengar. Ini kita belajar filsafat baru di perkuliahan kan, di bangku perkuliahan. Dulu waktu SMA, SD, SMP kita belum pernah mempelajari pelajaran ini. Jadi kalau dibilang bingung, tentu bingung ya kan. Kita banyak yang kurang paham. Lalu saya pernah mendengar bahwa kalau banyak ini berita-berita tentang filsafat. Kalau kita belajar filsafat, ada orang yang bisa sesat karena mempelajari filsafat. Bahkan nauzubillahnya ya, bisa sampai gila, bahkan bunuh diri tuh. Nah, mengenai ke suatu kejadian itu, apa ya tanggapan Azwar? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau kita belajar filsafat tuh kita siap menerima gitu kan. Nggak bisa juga terlalu mendalami kalau memang belum siap dengan teori-teori filsafat itu. Secara filsafat itu kan
bahasanya sulit gitu, sulit mengerti, banyak istilah gitu. Jadi tergantung orangnya. Kan ada juga mungkin bisa gila gitu kan, menyesatkan, bisa jadi juga orang dari ateis gitu. Pendapat dari Zulkaidah bagaimana? Sebenarnya filsafat itu tidak menyesatkan. Mengubah sesat itu lawan dari pemikirannya sendiri. Berarti mindset kita lah yang membuat kita jadi tersesat gitu. Karena belum cukup dia dalam ilmu filsafat itu. Siap lagi, Ya. siap menerima. Berarti belum mendalami belum mengerti lah dia itu apa itu sih sebenarnya filsafat gitu kan. Misalnya dia ngerti, dia paham pemikiran tentang filsafat itu, dia itu paham bahwa itu filsafat itu tidak menyesatkan. Berarti kan filsafat ini adalah sebuah pemikiran ya kan, cara berpikir orang dalam mencari sesuatu kebenaran. Nah, dalam mencari sesuatu kebenaran itu kan pasti dibutuhkan kayak langkah-langkah, metode apa? Metode filsafat itu adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapatan atau pemikiran suatu khas untuk filsafat. Jadi metode filsafat ini amatlah penting untuk berfilsafat. Dalam mempelajari metode filsafat, kita dapat mengetahui langkah awal pula dalam mempelajari filsafat secara menyeluruh. Baik, metode-metode filsafat ini terdiri atas 5 ya. Yang pertama adalah metode kritis, kedua metode skolatis, ketiga metode intuitif, keempat metode skeptis, dan yang terakhir adalah metode empiris. Kita bahas mengenai metode kritis. Nah, apa itu metode kritis? Jadi metode kritis itu adalah filsuf yang menemukannya, yaitu Plato dan Socrates yang menggunakan metode kritis ini bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam interpretasi asal metodologi yang menjelaskan keyakinan dari berbagai pertentangan. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisikan, dan menolak suatu keyakinan. Keyakinan inilah yang terbaik untuk dikatakan hakikat yang menuju sesuatu yang lebih baik. Baik, berarti metode kritis ini kita bisa rangkum seperti metode analisa atau secara diskusi gitu kan. Baik, selanjutnya kita akan membahas seputar metode skolatis. Nah, bagaimana Azwar pandangannya tentang metode skolatis? Metode skolatis ini kita diajarkan untuk menekankan dialektika kita atau penalaran argumen ataupun tesis dalam mengejar kesimpulan atau sintesis yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan kontradiksi. Lalu metode intuitif. Metode filsafat intuitif ini dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus. Metode ini mengajarkan kita untuk berpikir bahwa semangat untuk bisa menganalisis sesuatu keyakinan tanpa terjerat oleh logika. Agak sulit dibayangkan, namun mengalir ketika kita mencoba gitu. Misalnya kayak analoginya kita main judi. Kalau main judi itu kan kita hanya memikirkan hadiahnya gitu kan, Menangnya gitu lah. menangnya.
Tapi sebenarnya kita itu kecanduan gitu, gara-gara kecanduan cuman perasaan kita gitu kan. Sebenarnya kita kecanduan terhadap judi itu. Dan berarti kita kecanduan karena fitnya lah yang Nanti dimulai dari penasaran, lama-lama kecanduan. Sedikit sebenarnya kita yang dipermainkan dan selalu berujung dalam kekalahan gitu kan. Kita selalu kecanduan gitu, dan mencoba penasaran gitu. Apakah kita bisa menang lagi? Tapi sebenarnya kita selalu kalah gitu menjudi. Ya, baik. Selanjutnya dengan metode keempat yaitu metode skeptis ya. Menurut Zulkaidah, bagaimana sih metode skeptis itu? Metode skeptis ini kan dikembangkan oleh Descartes. Ini dia pemahaman yang mengandung selalu tidak pasti atau meragukan. Jadi contohnya itu kesulitan itu penerapannya menimbulkan skeptis terhadap kesanggupan dalam menggapai gejolak hubungan internasional. Skeptis itu kayak dia kurang percaya, ragu-ragu. Contohnya penderitaan dan pengalaman menjadikan orang bersifat sinis dan skeptis. Jadi pengalaman itu penderitaan orang, pengalaman menjadi orang bersifat sinis dan skeptis. Jadi secara umum ketidakpercayaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu belum tentu kebenarannya, belum pasti kebenarannya. Ya, baik. Selanjutnya metode yang terakhir adalah metode empiris. Nah, metode ini dikembangkan oleh Hobbes, Lucky, Berkeley, Hume yang mengacu dengan pemikiran David Hume. Nah, metode filsafat empiris ini menyajikan bahwa pengalaman yang merupakan sumber kebenaran. Jadi metode empiris ini kita belajar kebenaran dari pengalaman yang telah yang telah terjadi kepada kita, pengalaman individu lah. Contohnya, kalau ada pepatah mengatakan kalau kita sudah jatuh pada lubang yang sama, maka kita tidak boleh lagi jatuh kepada lubang tersebut. Kita ini bagaimana caranya agar tidak masuk kepada lubang tersebut, nah gitu, lubang yang sama. Mungkin itulah penjelasan yang bisa kami jelaskan mengenai metode-metode filsafat yang tadi yang ada 5 tersebut. Yang pertama adalah metode skolatis, kritis, intuitif, dan skeptis, dan terakhir adalah empiris. Di sini kami hanyalah makhluk biasa ya, yang tak luput dari kesalahan dan hilaf. Nah, karena manusia tidak ada yang sempurna, gitu kan? Mungkin dari penjelasan kami, setidaknya ada yang bisa dipahami dari para penonton ataupun yang terhormat Bapak Yusiono untuk melihat video ini. Semoga dari video ini, dari podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kami ya, para pemateri. Oke. Sekian dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan yang kami lakukan. Karena kami di sini masih dalam proses pembelajaran. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas filsafat. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang sudah tugas kita untuk sekalian umat Islam agar kita sama-sama memperbanyak selawat hingga kita sukses di dunia ini dan di akhirat tetap mendapatkan syafaat. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Oh ya, untuk yang pertama-tamanya kita sampai lupa untuk mengenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Reji Syahbanda Nasution, putra kesayangan dari bapak dan ibu saya. Di sini saya ditemani 2 teman saya. Mohon abang-abang perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan. Saya berasal dari Filipina dan di sini saya merantau Medan dan saya kos di Jalan Bandung, tepatnya di Jalan sini ya. Dan hobi saya adalah bermain bola. Berarti banyak kolamnya lah. Hancing? Enggak lah. Enggak. Abang Bukan ya. Perkenalkan, nama saya Fahri Habib. Tinggal saya beralamat Bandar Setia. Saya alumni SMK Negeri 1. Hobi saya pencak silat. berarti enggak tukang selingkuh ya? Setia? Setia, alhamdulillah. Karena saya tinggal Bandar Setia. Aman. Dan ternyata orangnya setia-setia. Iya. Nah, di sini kami akan menjelaskan 3 materi: pengertian ilmu, pengertian pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab kalima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Menurut buku yang saya baca ini, Delenggia menyatakan bahwa ilmu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ilmu sebagai pengetahuan. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas. Dan yang ketiga, ilmu sebagai metode. Oke, itu ya. Coba menurut saudara Reji, apa pengertian dari beberapa itu tadi? Ilmu sebagai pengetahuan, artinya ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subjek matter. Dengan kata lain, pengetahuan menunjukkan pada suatu yang merupakan isi substantif yang terkandung dalam ilmu. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas, artinya aktivitas mempelajari suatu aktif, menggali, mencari, mengejar, dan menyelidiki sampai mengetahui itu diperoleh, sehingga dapat diartikan bahwa ilmu merupakan aktivitas ilmiah yang dapat berwujud penyelidikan, usaha menemukan, dan pencarian. Dan yang ketiga, ilmu sebagai metode, artinya ilmu adalah metode untuk menangani masalah-masalah atau kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang mengangkut prosedur, yaitu serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia keilmuan dikenal sebagai metode. Jadi itu sajalah yang dapat saya sampaikan dari 3 ilmu tadi. Untuk selanjutnya pengertian ilmu, pengetahuan yang akan dijelaskan oleh saudara Mufli. Baik, saya akan lanjutkan tentang pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengenal sesuatu. Abbas Hamami bin Tareja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Abbas Hamami bin Tareja mendefinisikan pengetahuan dengan menekankan objek yang sadar sebagai landasan utama, sebab kesadaran merupakan proses mengetahui atau perbuatan mengetahui yang memproses segala rangsangan yang muncul dari objek yang ingin dikenal. Hendrik Trapper dalam bukunya yang berjudul
mengantar filsafat mengartikan pengetahuan dengan mengklasifikasinya menjadi 3 bentuk, di mana dari ketiga ini dapat menjadi apa yang dimaksud dengan pengetahuan, yaitu 1. Pengetahuan ilmiah, 2. Pengetahuan pra-ilmiah, dan 3. Pengetahuan rasional. 3. Coba dari ketiga pengetahuan itu saudara mau jelaskan. Baik, yang pertama, pengetahuan ilmiah, hasil penyerapan dengan indera terhadap objek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan pra-ilmiah merupakan hasil penyerapan indera. Dan yang ketiga, pengetahuan rasional merupakan hasil pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut. Jadi itulah ketiga pengertian ya. Ya, ini secara singkat ya. Dan sebutannya mungkin ada yang belum tahu. Jadi saya akan menjelaskan dari yang saya lihat dari buku ini. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan scientia, yaitu mempelajari atau mengetahui, yang berasal dari akar kata skip yang mengetahui atau belajar. Istilah pengetahuan sering dicampur adukan dengan istilah ilmu, atau bahkan dikatakan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai lambang kuasa memberikan sebuah implikasi tersendiri, di mana ketiadaan garis batas antara ilmu dasar murni dengan ilmu terapan. Disinilah yang membedakan pengertian ilmu pengetahuan oleh beberapa ahli, diantaranya Van Persen, Muhammad Hatta, John Zeeman, Stephen Kodir, James Bacon. Jadi untuk semua itu terdiri dari 5 para ahli. Coba saudara Fahri jelaskan apa aja pengertian dari para ahli ini. Kalau dari buku yang saya baca ini, Van Persen menjelaskan pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang menjalin dan taat asas atau konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifat benar tidaknya dapat ditentukan. Kalau dari Muhammad Hatta, di sini ilmu pengetahuan itu lahir karena manusia dihadapkan pada 2 masalah, yaitu alam luar atau kosmos dan sikap hidup atau etik. Kalau dari pandangan John Zeeman, ilmu pengetahuan seperti agama, hukum, filsafat, dan sebagainya dalam bentuk yang kurang lebih terpadu, terdiri dari rangkaian-rangkaian ide-ide. Dalam bahasa teknisnya, ilmu pengetahuan adalah informasi. Kalau dari G.A. Kodir ini, dia menjelaskan juga tidak berhubungan secara langsung dengan tubuh. Banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang ilmu pengetahuan, tetapi definisi yang paling banyak digemari oleh banyak filosof adalah bahwa ilmu pengetahuan akan menunjukkan pada kebenaran melalui kesimpulan logis yang berasal dari pengalaman empiris. Kalau dari yang terakhir ini, James, ilmu pengetahuan adalah rangkaian konsep dan rangka konseptual yang paling berkaitan dan telah berkembang sebagai hasil percobaan dan pengamatan serta pemanfaatan untuk percobaan dan pengamanan. Iya, pengamatan. Dia khusus pengamatan aja dia. Itulah penjelasan dari kelima para ahli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kesimpulan yang saya amati dan saya pelajari dari materi kita hari ini adalah pengetahuan adalah ilmu yang tersusun secara sistematis berdasarkan suatu metode yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan dan diakui keberadaannya. Jadi itulah kesimpulan Yang saya dapat untuk hari ini. Untuk saudara Mungki ada yang mau ditambah? Sudah cukup. Berarti kita tutup dulu lah podcast kita pada hari ini ya. Mungkin dari kesalahan kata kami, penyampaian kami ada yang kurang jelas, mohon maaf lah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Dengan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pertanyaan mengenai memahami filsafat ilmu sesuai dengan materi di bab 4. Kami kelompok 4 memiliki 2 anggota kelompok, yaitu saya Fatia Nifah dengan NIM 0307212131 dan rekan saya Dinda Olesani dengan NIM 0307212123. Baiklah, berikut ini akan ada beberapa pertanyaan mengenai memahami filsafat ilmu. Sebelumnya telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat dan ilmu, serta pengetahuan di mana ketiganya berbeda satu sama lain, dan ketika digabungkan menjadi filsafat ilmu munculkan sebuah definisi baru. Para ahli sebagaimana sebelumnya berbeda pandangan dengan mengartikan apakah yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Dari beberapa pendapat yang dijelaskan oleh beberapa ahli, menunjukkan bahwasanya filsafat ilmu merupakan sebuah kajian atau evaluasi atas penerapan metode ilmiah, penentuan sebuah argumentasi yang benar sebagai wadah untuk memberikan sebuah penilaian atas validitas sebuah ilmu. Jadi kepada saudari Hani, dikarenakan ini adalah tugas podcast yang mengharuskan kita bertanya jawab dalam video ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teori tentang memahami filsafat ilmu? Dinda, dari penjelasan kamu tadi, filsafat ini berarti kan sangat memerlukan adanya logika, kan? Memerlukan logika untuk bisa kita berpikir filsafat gitu. Jadi menurut kamu bagaimana sih caranya, atau adakah pola dari cara berpikir filsafat ini? Silakan jawabannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari saudari Hani, berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Nah, kalau berpikir ilmiah, itu berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuan. Pikir filosofis itu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Nah, kalau berpikir ilmiah, itu berpikir menggunakan hasil penelitian sebagai acuan. Maka pada berpikir filosofis, sang pemikir tidak lagi tergantung pada hasil penelitian ilmiah. Kalau ciri berpikir filsafat, itu selalu berpikir logis dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjajarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan atau sporadis. Berarti menurut kamu itu berpikir dengan cara filsafat itu berpikir dengan sistematis dan analisis. Ya, seperti itu. Itu bisa dipahami. Nah, dengan pertanyaan kamu tadi, kan filsafat memerlukan sebuah logika gitu. Jadi menurut kamu bagaimana sih penalaran yang ada di dalam filsafat ilmu? Jadi dalam filsafat itu pasti memerlukan adanya penalaran, tidak hanya logika, kan? Jadi menurut saya penalaran itu kan merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan penalaran kan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan pengetahuan serta pengkajian pengetahuan tertentu sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar yang menentukan pemikiran agar lurus, tepat, dan saintifik. Jadi penalaran itu sangat perlu dalam filsafat ilmu karena kita tidak bisa hanya berpikir pada satu jalan, tidak hanya berpikir pada satu rule gitu kan. Tapi kita harus memiliki penalaran yang luas, memiliki cabang-cabang yang lain mengenai tentang materi apa yang dipelajari dari filsafat ilmu ini. Gitu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi menurut kamu apa sih perbedaan filsafat ilmu dengan ilmu-ilmu lain? Apabila ditanya apa perbedaan filsafat ilmu dengan ilmu lain, secara sederhananya para pakar ilmu, salah satunya Hari Hamasma membedakannya. Ilmu adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan. Dari situ kita bisa bedain ya, kalau misalnya ilmu lain itu di bidang-bidang tertentu aja, bidang tertentu dari kenyataan gitu.
kalau misalnya filsafat dari seluruh kenyataan, mencakup keseluruhannya. Dikatakan sebagai ilmu karena filsafat memang telah memenuhi syarat untuk itu, yaitu memiliki objek, metode dan sistematika tertentu, dan terlebih bersifat universal seperti yang saya bilang tadi, mencakup keseluruhannya. Dan sebagai ilmu, kadang-kadang filsafat sebagai pandangan hidup. Contohnya, filsafat sebagai pandangan hidup ini sangat banyak yang tercermin dalam pepatah, slogan, lambang, dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya adalah perbedaan filsafat ilmu dengan ilmu-ilmu lainnya adalah kalau misalnya filsafat ilmu bersifat universal atau cakupannya lebih luas dibanding dengan ilmu lainnya yang sudah memiliki bidang-bidang tertentu, seperti itu. Baik, terima kasih. Baiklah, telah selesai podcast kami yang judulkan Memahami Filsafat Ilmu oleh saya Dinda Auliasani dan teman saya Fathia Hanifah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.